Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan meresensi buku yang ditulis oleh James Pestras dan Henry Fatmayer. Ya, dengan judul Imperialisme Abad 21. Jadi meskipun kita sudah merdeka, tapi ini ada buku yang berjudul Imperialisme Abad 21. Jadi apakah Indonesia berdampak dengan adanya gerakan imperialisme abad 21 atau tidak, kita nanti cermati satu persatu. Buku ini agak lama, yaitu terbit pada tahun 2002. Ya, kira-kira ada 21 tahun. Ya, yaitu dulu ditulis dengan mensikapi adanya isu globalisasi yang sangat aktual. Nah, sekarang sudah 20 tahun, apakah buku yang ditulis ini masih atau terbukti atau tidak, kita nanti bahas. Diberi pengantar oleh Refrison Basir, ya, dari Yogyakarta. Menelanjangi globalisasi, saya bacakan di pengantarnya. Sebuah penipuan besar-besaran tampaknya sedang terjadi di seluruh dunia. Upaya sistematis yang dilakukan oleh kekuatan kapitalisme global untuk memperluas jangkauan pasarnya kini berhasil dibungkus dengan digulirkan ke seluruh penjuru dunia dengan nama baru dan citra baru. Dan hampir seluruh dunia termasuk negara-negara dunia ketiga yang menjadi sasaran utama ekspresi pasar kekuatan kapitalisme global itu, masyarakat luas cenderung menyambutnya dengan penuh sukacita. Jadi di abad 21 yang kini sedang marak globalisasi, sebenarnya ini adalah nama baru yang diberikan oleh para kapitalisme global, imperialisme global, untuk melanjutkan cita-citanya tentang dunia baru yang kemarin kami resensi, yaitu dengan nama globalisasi. Nah, globalisasi dalam buku ini sebenarnya perpanjangan kata dengan imperialisme, tapi dengan kata yang lebih bagus, ya, lebih bagus dengan tidak kentara adanya penjajahan global itu. Kami lanjutkan di alinea berikutnya. Pemerintah nasional di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, ya, kini sibuk mempersiapkan diri untuk memasyarakatkan, ya, menyongsong sebuah tata kehidupan dunia baru yang diperkenalkan dengan mereka dengan nama globalisasi. Jadi para imperialis membuat kata baru dengan nama globalisasi yang disosialisasikan ke seluruh dunia, terutama di dunia ketiga. Sehingga dunia ketiga menyambutnya dengan sukacita. Langkah serupa diikuti pula oleh hampir seluruh pemerintah daerah, jajaran birokrasi pemerintahan, badan usaha milik negara, perusahaan-perusahaan swasta domestik, dan bahkan oleh gerakan konspirasi. Nah, ini yang sangat berbahaya, ya, kalau menyambut gerakan globalisasi tapi disambut dengan berbagai lembaga pemerintahan, lembaga swasta, lembaga BUMN dengan sukacita, tapi sebenarnya adalah bentuk gerakan baru dengan nama baru, ya, imperialisme dengan kata globalisasi. Ini yang sangat berbahaya. Maka kita perlu hati-hati di dalam penyambutan globalisasi ini yang sudah berapa tahun ini pada abad ke-21 ini. Kira-kira seperempat abad lah, ya. Nah,
Kita bacakan lagi di halaman 25. Keuntungan-keuntungan ekonomi dari globalisasi dan distribusinya. Pertanyaan penting lainnya adalah apakah ketidakadilan dunia dan gap utara-selatan dalam hal distribusi sumber daya ekonomi dan pendapatan semakin tinggi sebagaimana tesis para pendukung imperialisme atau seperti kata para teoritis globalisasi, kondisi-kondisi sekarang ini justru sedang beranjak dewasa yang memprediksi disparitas-disparitas tersebut. Jadi globalisasi yang kita ikuti itu apakah menjadi pemerataan dunia atau malah justru mempertinggi disparitas antar bangsa, antar negara. Nah, ada beberapa negara yang justru terlilit hutang sehingga kemandirian bangsa tersebut semakin hilang. Nah, inilah yang kita sebut dengan bahaya globalisasi kalau kita tidak cermati dengan baik. Ya, kalau kita bangsa Indonesia ini beberapa BUMN justru menjadi dijual atau menjadikan tidak berdaya, ya. Sekarang BUMN yang menangani jalan tol itu milik swasta atau milik BUMN. Nah, ini perlu kita kritisi menjadi milik. Nah, jadi disparitas semakin tajam karena beberapa perusahaan sudah menjadi milik asing. Maka buku ini menjelaskan tentang bahaya globalisasi menjadi imperialisme abad 21. Nah, inilah yang sangat kita perlu waspada adanya gerakan globalisasi, tapi ternyata adalah gerakan imperialisme gaya baru. Maka globalisasi ini menjadi pintu masuk imperialisme yang dulu disebut dengan kolonialisme, sekarang imperialisme disebut dengan globalisasi. Ini ya yang disebut dengan ganti nama. Nah, maka ini ada sebuah judul yang globalisasi adalah sebuah analisis kritis yang harus kita kritisi bareng-bareng kita. Ya, istilah globalisasi telah digunakan dalam banyak pengertian, konsep-konsep seperti independensi global bangsa-bangsa, tumbuhnya sebuah sistem dunia, akumulasi dalam skala dunia, kampung global, dan banyak lainnya berakar pada konsep yang lebih umum bahwa akumulasi modal, perdagangan, dan investasi tidak lagi dibatasi pada negara-negara bangsa. Dalam pengertiannya yang paling umum, globalisasi mengacu pada aliran-aliran barang investasi, produksi, teknologi lintas bangsa. Ya, bagi banyak pendukung tesis globalisasi, cakupan dan kedalaman aliran-aliran ini telah menciptakan sebuah tatanan dunia baru dengan lembaga-lembaga yang berfungsi, ya, berkonfigurasi, kekuasaannya yang menggantikan pada struktur-struktur sebelumnya yang diasosiasikan dengan negara bangsa. Jadi kita perlu waspada dengan adanya gerakan globalisasi yang di dalamnya adalah imperialisasi. Nah, itulah yang kita sebut dengan tata dunia baru yang mereka cita-citakan. Yang kemarin kami sudah resensi tentang bahaya imperialisme gaya baru. Nah, sekarang adalah dengan nama globalisasi. Nah, ini yang penting kita waspadai. Apakah betul globalisasi ini imperialisme masuk di dalamnya, atau globalisasi kita sedang menuju ke dunia baru yang kita sebagai pemimpin ekonominya. Nah, ini yang harus kita kritisi. Kita sebagai bagian dari globalisasi atau kita korban dari globalisasi. Nah, ini yang harus kita kritisi bersama. Dengan membaca buku ini maka kita bisa semakin jelas makna globalisasi yang harus kita
dijalankan ini, terutama oleh para pemegang kebijakan di pemerintahan. Maka kalau kita perhatikan, ya kita menjadi bagian dari negara yang sedang maju karena globalisasi, atau kita dimanfaatkan kemajuan itu oleh gerakan globalisasi, atau kita adalah negara jajahan baru dengan nama globalisasi atau imperialisme gaya baru. Nah, dengan bahasa halus yaitu globalisasi. Nah, itulah harus kita kritisi. Kemudian ada judul lagi, dampak privatisasi. Kebijakan-kebijakan privatisasi bukan hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga seluruh masyarakat, sistem politik, struktur kelas, pasar domestik, dan sistem transportasi dan komunikasi. Ya, tadi sudah saya katakan, sistem transportasi dan komunikasi ini sangat menentukan proses globalisasi ya. Tetapi kita ini sebagai bangsa yang punya wilayah yang sangat besar, itu menjadi bagian dari globalisasi yang kita sebagai objek atau sebagai subjek. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat siapakah pemilik alat-alat komunikasi, siapakah pemilik alat transportasi, nah, siapakah yang mayoritas menyumbang produk domestik brutonya, siapakah penguasa sistem politik, siapakah kelas sosial yang tertinggi. Nah, kalau kita perhatikan, kita masih menjadi kelas kedua, bahkan kelas ketiga. Maka meskipun kita sudah merdeka 76 tahun, maka kita masih menjadi kelas kedua di negeri kita sendiri. Nah, apalagi kita nanti menjelang pemilu, maka mewaspadai adanya gerakan imperialisme baru ini, imperialisme abad 21. Ya, dengan kata lain, maka pemilu yang akan datang itu, apakah pemilu yang mandiri atau pemilu yang menjadi objek bagi penguasa-penguasa asing untuk menguasai negeri kita tercinta. Dengan bahasa halus, globalisasi. Ya, itu. Maka buku ini 20 tahun yang lalu dituliskan untuk menjadikan bangsa kita menjadi hati-hati adanya gerakan globalisasi, tapi di dalamnya adanya imperialisme gaya baru dengan menguasai segala macam aset nasional ya untuk kepentingan mereka. Demikian resensi buku pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.